Halo semuanya, pernah nggak sih Anda pulang ke rumah setelah seharian penuh kerjaan, capek, stres banget, dan tiba-tiba ngerasa, wah, saya butuh banget sebungkus keripik asin atau sepotong kue coklat yang gede banget sekarang juga, ya kan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya situasi ini. Oke, mari kita selami bareng-bareng. Coba deh jujur sama diri sendiri. Saat dorongan itu datang, apakah Anda beneran butuh asupan kalori karena lapar? Atau sebenarnya pikiran Anda aja yang lagi cari pelarian dari rasa stres? Hari ini kita bakal bongkar sumber-sumber ilmiah dan psikologis untuk memahami kenapa stres itu bisa dengan mudahnya membajak nafsu makan kita. Bagian pertama, kita kenalan dulu dengan fenomena lapar emosi. Jadi gini, ada beda yang kerasa banget antara lapar fisik biasa dengan lapar emosi. Lapar fisik itu datangnya pelan-pelan. Kalau perut udah kenyang, ya kita otomatis berhenti makan. Makanannya pun apa aja masuk. Tapi lapar emosi, wah ini beda cerita. Dia datangnya tiba-tiba, bener-bener kayak alarm darurat. Anda bakal ngidam makanan comfort food yang spesifik banget. Dan parahnya, setelah makanannya habis, lapar emosi ini justru sering banget ninggalin rasa bersalah. Nah, ini poin yang sangat penting, jadi dengerin baik-baik. Emotional eating itu sama sekali bukan karena Anda kurang disiplin atau gagal diet. Bukan. Secara psikologis, ini diakui sebagai sebuah mekanisme coping. Tubuh Anda lagi merespons tekanan atau emosi negatif. Jadi, Anda tuh sebenarnya nggak nyari nutrisi makanan, Anda lagi nyari rasa nyaman. Lanjut ke bagian kedua, biologi di balik stres. Nah, yang paling menarik dari bahasan ini adalah kita bakal kenalan sama dua aktor utamanya. Pertama, kortisol. Bayangin aja kortisol ini kayak alarm bahaya darurat di tubuh Anda yang bunyinya nyaring banget kalau Anda lagi stres. Terus yang kedua, ada grelin. Kalau ini sih semacam saklar yang tugasnya menyalakan rasa lapar di otak kita. Terus gimana prosesnya? Gini urutan reaksi berantainya. Pertama, saat Anda stres, alarm kortisol tadi langsung menyala dan melonjak drastis. Kedua, lonjakan kortisol ini secara langsung menekan tombol grelin dan memproduksi zat bernama neuropeptide Y. Hasilnya, di tahap ketiga, otak Anda bakal kebanjiran sinyal yang teriak kalau Anda lagi lapar ekstrim. Ini jadi bukti nyata kalau makan pas lagi stres itu adalah proses fisiologis murni, bukan sekedar kebiasaan buruk. Bahkan, situasinya bisa lebih rumit lagi. Tubuh kita punya hormon leptin yang tugasnya ngasih tahu ke otak, udah cukup, saya udah kenyang. Tapi masalahnya, stres kronis ini bikin otak kita jadi kurang sensitif sama si leptin. Ibaratnya bawa mobil, stres nggak cuma nginjek pedal gas rasa lapar dalam-dalam, tapi juga mutusin kabel rem tubuh Anda. Makanya kita bisa terus-terusan makan melampaui batas tanpa ngerasa kenyang sama sekali. masuk ke bagian ketiga, mengapa sih kita selalu ingin makanan manis? Untuk tahu jawabannya, coba perhatikan angka 20% ini. Dalam kondisi normal, lagi santai dan tanpa ancaman, otak orang dewasa itu menyedot sekitar 20% dari total energi tubuh kita. Jadi organ yang satu ini memang ngerakus energi, bahkan pas kita lagi istirahat. Dan hal ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, saat Anda berada di bawah tekanan atau stres berat, otak Anda yang panik itu butuh tambahan 12% energi ekstra, detik itu juga. Otak kita tiba-tiba bertingkah kayak diva yang lagi krisis dan butuh asupan darurat. Nah, karena otak lagi kehabisan daya dan menuntut energi darurat, dia nggak mau nunggu lama-lama buat sistem pencernaan memproses makanan yang berat. Dia butuh baterai darurat yang bisa langsung dibakar. Makanya, otak kita langsung ngidam karbohidrat sederhana alias glukosa atau gula. Itu adalah sumber energi paling kilat biar otak tetap bisa mikir di bawah tekanan. Dan ternyata emang ada imbalan kimiawi yang nyata loh pas kita makan yang manis-manis. Secara harfiah, kadar kortisol kita beneran turun sementara waktu. Dan bagian otak yang namanya hipokampus jadi lebih tenang. Makanan manis itu sukses mematikan alarm stres sebentar dan ngasih kita rasa lega. Momen inilah yang bikin kita sadar. Pantesan aja kebiasaan ngemil ini gampang banget terbentuk. Soalnya efek tenangnya itu dapet banget. Tapi kita harus sedikit serius sekarang dan bahas bagian keempat, dampak dari siklus makan emosional ini. Kalau dibiarkan berlarut-larut, tolakan fisik dan psikologisnya itu fatal. Literatur medis secara konsisten menghubungkan siklus ini dengan peningkatan resiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, obesitas, sampai nurunin sistem imun tubuh.
Secara mental, kebiasaan ini juga ningkatin resiko gangguan makan yang jauh lebih parah, kayak binge eating disorder, di mana seseorang bisa sama sekali kehilangan kontrol. Sebagai gambaran betapa universalnya masalah ini, ada satu statistik yang luar biasa mencengangkan dari riset sumber kita. Dari penelitian terhadap mahasiswa kedokteran yang sering banget ngadepin beban akademik luar biasa, ditemukan bahwa 100% responden yang tingkat stresnya sangat berat menunjukkan perilaku emotional eating. Seluruhnya. Bayangkan, tekanan psikologis itu sebegitu kuatnya memaksa kita cari pelarian lewat makanan. Hal ini ngebawa kita ke apa yang dinamakan jebakan rasa bersalah. Gini, Anda makan buat ngeredain emosi, rasanya enak tapi cuma semenit. Habis itu, masalah aslinya masih ada. Dan sekarang Anda justru ketambahan rasa nyesal, malu, dan gak berdaya karena udah makan kebanyakan. Nah, perasaan negatif yang baru ini malah bikin kortisol naik lagi. Akhirnya, alarm stresnya bunyi lagi dari awal. Mari kita beralih dan lihat bagaimana kita bisa memutus masalah ini di bagian kelima, solusi melalui mindful eating. Kabar baiknya, kesadaran adalah senjata utama Anda, dan Anda bisa ngambil alih kendali. Langkah pertama, sadari dulu apa sih pemicu emosi Anda. Kalau dorongan ngemil itu muncul, stop sebentar. Coba alihkan fokus, mungkin minum air putih dulu atau jalan-jalan ringan. Cari cara ngelola emosi tanpa libatin makanan. Dan yang paling esensial adalah langkah ketiga ini, mempraktekkan mindful eating. Mindful eating itu bukan sekedar aturan diet ya. Ini tentang membawa perhatian dan fokus Anda 100% pada momen saat makan. Tujuannya supaya Anda bisa dengerin tubuh Anda sendiri. Kenali, ini tuh beneran lapar fisik atau cuma kepanikan emosi yang numpang lewat. Dengan cara ini, Anda bisa kompromi sama diri sendiri dan gak gampang terseret arus pikiran yang lagi capek. Jadi, pada akhirnya, lain kali saat dorongan buat ngemil hebat itu datang pas Anda lagi mumet-mumetnya, coba berhenti sedetik. Tarik nafas, dan tanyakan pertanyaan ini ke diri Anda sendiri. Apa yang sebenarnya sedang lapar saat ini? Perut saya atau emosi saya? Memahami perbedaan ini adalah langkah pertama yang paling penting buat mengembalikan kendali ke tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak bedah materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Halo.